Halo semuanya, kami dari Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugimanto Semarang. Perkenalkan, nama saya Febris Berani. Nama saya Anis David. Nama saya Benedikta Prasya. Nama saya Maria Novita. Nama saya Cecilia Valen. Pada video ini kami akan membahas mengenai makanan rendah karbon. Awalnya, rumah kaca dibangun untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, meningkatnya emisi karbon monoksida dalam efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global. Apa saja efek karbon dengan pemanasan global dan perubahan iklim? Karbon pada atmosfer terus meningkat dan tentu saja meningkatkan suhu bumi serta pemanasan global yang berdampak terhadap iklim menjadi tidak stabil, es mencair dan hilangnya gletser, naiknya permukaan air laut, punahnya berbagai jenis flora fauna, dan siklus hidrologi tidak tetap. Lalu pada akhirnya membahayakan produktivitas pertanian dan merugikan manusia. Pengurangan emisi karbon sendiri dapat dilakukan dengan konsumsi makanan rendah karbon yang tentunya akan berdampak pada pemanasan global. Cara yang pertama yaitu mengkonsumsi produk lokal dan berkebun di rumah. Salah satu kegiatan ekonomi adalah distribusi. Bagaimana kegiatan distribusi dapat berpengaruh pada low karbon? Dari satu tempat ke tempat yang jauh memerlukan bahan bakar yang banyak. Begitupun dengan emisi yang dihasilkan. Hal ini meningkatkan emisi karbon yang ada di lingkungan. Mengkonsumsi produk lokal adalah salah satu upaya untuk mengurangi karbon. Dengan mengkonsumsi produk lokal, tentu saja tetap memerlukan proses distribusi. Namun, emisi yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan dari distribusi luar negeri. Selain membeli dan mengkonsumsi, kita juga bisa salah sederhana menggunakan lahan kosong di rumah dengan mengubahnya menjadi kebun, hidroponik, maupun aquaponik sebagai lahan produksi bahan pangan untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua, menggunakan kemasan daur ulang. Kemasan makanan memiliki berbagai macam jenis, seperti plastik, kertas, metal, dan gelas. Kemasan dari bahan plastik tidak selalu menjadi kemasan yang paling buruk, tetapi apabila kita menggunakan plastik yang dapat didaur ulang, maka plastik dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengemas makanan. Selain itu, berat plastik sangat ringan, sehingga dalam pengiriman plastik memiliki kapasitas yang banyak. Kemasan dari bahan metal dan gelas akan memiliki berat yang lebih tinggi, sehingga dalam pengiriman metal dan gelas akan memiliki kapasitas yang lebih sedikit dan menyebabkan energi transportasi yang dibutuhkan lebih banyak setiap satu kemasan, sehingga emisi karbon yang dihasilkan akan lebih banyak daripada plastik. Lalu, dengan makanan dikemas, maka umur simpan makanan akan lebih lama, sehingga dapat mengurangi food waste akibat pembusukan. Dengan demikian, dapat mengurangi gas metan yang menyebabkan pemanasan global. Lalu yang ketiga, kita akan bahas gaya hidup yang bisa dilakukan untuk mengurangi carbon footprint dalam makanan, yaitu mengurangi konsumsi daging dan produk olahan susu. Mengapa sih kita harus mengurangi konsumsi daging dan produk olahan susu? Menurut Environmental Working Group yang telah meneliti carbon footprint dari suatu bahan pangan yang kemudian dibandingkan dengan jumlah emisi yang dihasilkan saat mengendarai kendaraan seperti mobil, di mana karbon yang dihasilkan oleh produk pangan sapi dan domba setara dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan yang berjalan sejauh 10 km. Sedangkan untuk keju setara dengan emisi yang dihasilkan mobil yang berjalan sejauh 5 km. Selanjutnya yang keempat yaitu mengurangi konsumsi air kemasan dengan menggunakan wadah yang bisa digunakan berulang. Hal ini dikarenakan adanya rantai yang panjang dari sumber mata air di pegunungan, proses produksi menjadi air kemasan, hingga distribusi ke konsumen yang dapat menghasilkan emisi karbon cukup banyak. Sehingga harapannya apabila kita menggunakan wadah yang bisa digunakan berulang, maka kita dapat membantu mengurangi emisi karbon. Yang terakhir yaitu mengurangi makanan berkemasan dan makanan yang sudah diproses. Karena makanan yang berkemasan dan sudah diproses memiliki jejak karbon lebih tinggi daripada makanan segar. Hal ini disebabkan karena makanan yang sudah dikemas dan diproses telah melalui serangkaian proses panjang seperti pemotongan, pengeringan, pengasinan, pengawetan, pendinginan, pengemasan, dan juga penambahan bahan-bahan kimia lain seperti pemanis buatan, pewarna buatan, dan pengawet buatan. Sekian penjelasan dari kami. Harapannya ke depan kita sebagai manusia bisa lebih kritis terhadap pemanasan global dengan dimulai dari diri sendiri dengan kegiatan kecil seperti membuat makanan yang rendah karbon. Terima kasih.